Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan setinggi puji sedalam syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menjelaskan materi pada hari ini. Dan tak lupanya salawat beriringkan salam saya panjatkan untuk arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, di sini saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Perkenalkan, nama saya Fahranisa Naila, NIM 2122008 dari kelas PAI 5B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perilaku akhlak terpuji. Yang pertama itu ada produktif. Produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu produk yang berarti hasil. Sedangkan produktif menurut Islam adalah sesuatu kegiatan yang mampu menghasilkan sesuatu yang menguntungkan dan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan sekitarnya. Nah, biasanya orang yang memiliki sikap produktif itu memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, orang yang memiliki sikap produktif adalah orang yang memiliki disiplin yang tinggi dan sangat menghargai waktu. Orang yang memiliki sikap produktif enggan membuang waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang kedua, orang yang produktif itu selalu berkarya di bidangnya. Dia selalu mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Yang ketiga, orang yang produktif memiliki sikap produktif itu adalah orang yang tekun dalam bekerja serta konsisten dalam setiap pekerjaannya. Nah, contoh dari pelaku produktif ini, misalkan ada seorang pengusaha. Nah, pengusaha ini mampu menghasilkan dan memasarkan barang dagangannya, dan barang yang dijual ini adalah barang yang bermanfaat bagi dirinya dan lingkungan sekitarnya. Nah, perilaku yang terpuji yang kedua itu adalah inovatif. Inovatif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris, yaitu innovate, yang artinya memperkenalkan sesuatu yang baru. Inovatif di sini juga dapat diartikan sebagai pembaharuan, dan memperkenalkan sesuatu yang baru atau pembaharuan di sini yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang dapat diterima masyarakat secara luas dan tentunya tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman yang ada. Nah, sebagai seorang muslim, kita wajib memiliki sikap inovatif ini karena dengan memiliki sikap inovatif, kita mampu mengembangkan ajaran-ajaran agama kita dan membuat umat Islam ini lebih maju, baik itu dari segi bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi. Oleh karena itu, sikap inovatif ini sangat penting untuk dimiliki oleh setiap muslim yang ada. Nah, contoh dari perilaku inovatif ini, misalkan saya adalah seorang pendidik dan tugas saya di sini adalah mendidik dan mengajarkan para peserta didik saya. Nah, di sini saya memiliki kemampuan yang lebih di bidang teknologi. Maka, bentuk dari sikap inovatif yang saya terapkan adalah mengajarkan kepada para peserta didik saya tentang inovasi-inovasi dan teknologi yang ada. Nah, di sini saya harus mampu memanfaatkan memanfaatkan teknologi yang ada untuk membantu peserta didik saya dalam proses pembelajarannya. Kan dengan saya memanfaatkan AI sebagai sarana dan prasarana sebagai pengantar pembelajaran yang saya lakukan kepada para peserta didik saya. Nah, di sini saya mengajarkan peserta didik saya untuk bijak dalam menggunakan AI supaya mereka itu memiliki pengetahuan yang lebih luas dan dapat belajar dari AI dan teknologi yang ada yang saya ajarkan tersebut. Sehingga terbentuklah suatu inovasi di bidang pendidikan dan pengajaran yang saya ajarkan. Nah, perilaku yang terpuji yang ketiga ada taubat. Taubat secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu taubah yaktubu taubatan yang berarti kembali. Kembali yang dimaksud di sini adalah kembali ke jalan Allah dengan meninggalkan segala bentuk dosa dan perbuatan yang tidak baik yang sudah kita lakukan. Kemudian kita berjanji untuk tidak kembali kepada dosa dan perbuatan buruk tersebut. Nah, taubat ini bisa dilakukan dengan cara menyesali segala dosa dan perbuatan buruk yang sudah kita lakukan. Kemudian kita menanamkan di dalam hati kita bahwa kita tidak akan melakukan perbuatan buruk dan dosa tersebut kembali. Nah, taubat ini kita lakukan dengan cara meninggalkan segala bentuk perilaku buruk itu secara permanen. Artinya, setelah kita bertaubat, kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, Allah sangat mencintai dan menyayangi hamba-hambanya yang bertaubat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Nah, dari ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada setiap orang-orang muslim untuk bertaubat setelah melakukan kesalahan dan dosa. Dan perilaku taubat ini juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada taubat maksiat, yaitu menyadari kesalahan dan menjauhi maksiat-maksiat yang telah dilakukan. Yang kedua, ada taubat sambalado. Nah, taubat sambalado yang dimaksud di sini adalah bertaubat namun kembali melakukan maksiat dan dosa yang sama berulang-ulang kali. Dan taubat yang ketiga adalah taubat yang paling baik, yaitu taubatan nasuha. Yang dimaksud dengan taubatan nasuha ini adalah taubat yang sebenar-benarnya taubat, yaitu taubat yang dilakukan dengan cara seseorang tersebut menyadari dosa dan kesalahan yang telah dia lakukan, kemudian dia berjanji untuk tidak mengulanginya kembali dan benar-benar tidak mengulangi kesalahan tersebut, dan berserah. Orang yang melakukan taubat nasuha ini berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yang keempat ada di sini taat. Taat secara bahasa berarti tunduk dan patuh. Sedangkan taat secara istilah adalah sikap seorang hamba yang tunduk dan patuh terhadap setiap perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Taat bisa dilakukan dengan cara seorang hamba tersebut mematuhi perintah Allah, contoh dengan melaksanakan sholat. Dan taat juga dapat dilakukan dengan cara menjauhi segala bentuk larangan Allah, contoh meninggalkan perilaku zina, judi, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada perilaku istiqomah. Istiqomah secara bahasa berarti kuat dan teguh pendirian. Istiqomah secara istilah adalah sikap konsisten dari seorang hamba dalam mematuhi segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah di sini juga dapat diartikan dengan keteguhan hati seorang hamba untuk menghindari perilaku-perilaku yang tidak baik. Contoh, seseorang tersebut istiqomah untuk tidak melakukan dosa walaupun hatinya menginginkan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dan di sini dia juga berusaha dengan sekuat dan sedemikian mungkin agar tidak terjerumus ke dalam dosa dan maksiat tersebut. Nah, istiqomah di sini, contoh dari istiqomah di sini juga bisa dilakukan dengan cara, misalkan istiqomah dalam beribadah, dengan cara, misalkan seseorang hamba itu melakukan istiqomah dengan cara istiqomah untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya, dan hamba tersebut atau seseorang tersebut secara terus-menerus melaksanakan perilaku tersebut dengan cara melaksanakan sholat tepat waktu dan tidak melalaikannya, maka perilaku tersebut sudah termasuk kepada perilaku dari istiqomah. Nah, contoh dari perilaku istiqomah yang kedua itu bisa dilakukan dengan cara misalkan seseorang tersebut istiqomah dalam menutupi auratnya. Contoh, saya di sini sebagai perempuan, jika saya ingin menerapkan sikap istiqomah tersebut, saya bisa melakukan dengan cara tetap istiqomah atau melakukan pendirian yang teguh kepada, dan saya tanamkan ke dalam hati saya bahwa saya ini harus tetap istiqomah dalam keadaan menutup aurat dengan cara mempertahankan tata cara berpakaian saya dan berinovasi ke arah yang lebih baik. Misalkan dalam berhijab, sekarang istiqomah saya mungkin masih istiqomah dalam menutup aurat. Nah, kemudian saya juga bisa mengembangkan istiqomahan saya tersebut, misalkan dengan menggunakan cadar dan lain sebagainya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata dan segala bentuk kesalahan, saya mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya akhiri dengan sebuah pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.